panen tebu tuh, tumbalnya tuh harus cewek sama cowok dinikahin, tapi dipaksa. Oh, si kebun tebu nih yang punya yang nyulik gitu loh, itu dipakai tumbal. Cewek sama cowoknya nih jadiin persembahan dia, langsung terus dibakar. Aduh, serem banget dong. Halo guys, balik lagi di podcast Project Bali FM. Nah, jadi kita lanjut part 2, melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang pesugihan. Udah ini aja aslinya kayaknya ketinggian dari deh. Oke. Nah, gitu loh, kayak pembahasan kita kemarin kan perbedaan pesugihan di Bali dan Jawa. Kesamaannya itu ada tumbalnya dari kebanyakan pakai ayam hitam kayak. Nah, kalau di sisi pesugihan itu nih Kak, ada nggak yang Kakak denger dia udah mau makan tumbal manusia? Ada. Tiba-tiba jadi kayak orangnya tuh gila, terus bunuh diri sendiri. Oh gitu ya? Kalau di sana. Kalau di Bali tuh kadang kalau mereka pakai pesugihan ya, terus mereka ada keluarganya hamil terus keguguran, itu diyakini itu dipakai tumbal sih. Gitu nggak jadinya? Iya. Enggak sih di sana. Soalnya itu sih yang ku dengar ya, kalau seumpama dalam satu lingkup keluarga nih, satu lingkup keluarga, dia tuh janji sama si dukunnya nih gini. Kalau di Bali tuh namanya bukan dukun tapi lebih ke balian, tapi sisi gelap gitu. Kan ada kayak kita tuh ada dua sisi nih baliannya, ada yang penyembuhan, ada yang sisi gelapnya. Nah, kalau yang si balian sisi gelap nih katanya dia minta kayak permintaan si pencari pesugihan nih gede gitu loh. Kayak cuma hewan sampai sapi kambing pun nggak cukup, sampai babi nggak cukup, mereka bakal mintanya tuh manusia kan gitu kan. Terus kalau semisal nih ada di ruang lingkup keluarganya, entah itu si istrinya yang hamil atau si anaknya nikah terus punya istri hamil gitu loh, itu yang dijadiin. Kalau seandainya si apa ya gini pesugihannya nih minta, si tuyulnya atau gimana nya minta, itu bisa bikin keguguran kayak gitu loh. Kayak serem banget nggak sih dunia gelap tentang bisnis demi uang gitu loh. Yang di film-film kan banyak juga ya kayak gitu. Nah, ngomongin soal film nih Kak, kalau film-film ya, beberapa film horor Indonesia nih kan kebanyakan ngambil dari Jawa, dan itu tuh kayak entah itu santet lah, entah itu cerita lama atau gimana. Ada nggak film horor Indonesia yang Kakak benar-benar tahu gimana latar belakangnya? Ada. Apa itu? Yang pabrik gula itu loh. Pabrik gula. Aku sebenarnya belum nonton itu sih, tapi soalnya ya aku memang nggak terlalu berani untuk nonton film horor Indonesia gitu loh. Coba deh Kak ceritakan. Tapi aku beberapa kali lewat di TikTok atau di sosial media tuh tentang si preview film Pabrik Gula ini. Gimana tuh Kak? Itu sih cerita asli ya. Cuma yang kalau di film itu ya pasti ada bumbu-bumbunya dong kalau di film. Gimana ceritanya tuh kalau setiap ini asli Jawa daerah mananya nih? Kalau pabrik gula sebenarnya banyak sih di Jawa Barat ada. Jawa paling ramai itu Jawa Timur sih. Jawa Timur paling ramai. Timur atau Barat sama aja. Oke, coba. Kalau misalnya kan ini panen tebu tuh. Ada masa panen tebu berarti ya, emang di sana emang rame tebunya ya. Kan tumbalnya tuh harus cewek sama cowok dinikahin. Oh, dinikahin. Tapi dipaksa. Itu kan ceritanya harus cari gitu, nanti nyulik cewek sama cowoknya. Itu yang nyulik tuh orang atau bukan? Iya, yang punya tebunya. Oh, yang punya tebunya. Si kebun tebu nih yang punya yang nyulik gitu loh. Iya. Oh, terus gimana tuh? Itu dipakai tumbal? Biar nggak kena sial nanti pabriknya. Oh gitu. Terus jadi tuh dijadiin manten gitu, manten tebu tuh. Nah, si cewek sama cowoknya nih jadiin persembahan dia. Dijadiin persembahan. Mereka nggak tahu kalau mereka ini dijadiin persembahan gitu. Tahu pastinya nanti. Oh, nantinya. Iya. Karena kan dideketin tuh, langsung terus dibakar, dijadiin ini apa? Di pabriknya tuh dilakuin atau gimana? Iya, di pabriknya. itu dibakar orangnya. Iya. Wah. Terus
Gimana tuh? Ya apa? Gimana berarti jalannya tuh, kok bisa-bisa kepikiran pakai manusia dan itu pun cewek cowok untuk sebagai si pabriknya ini nggak kena sial gitu loh. Karena kan dulunya kan pakai sapi ya, tapi tuh pakai sapi nggak mempan. Nggak mempan. Ya. Kenapa sih kok bisa kesialan apa yang biasanya menimpa si pabrik ini, si pemilik pabrik kalau semisal nggak pakai tumbal kayak gitu? Bangkrut sih ya. Bangkrut. Sampai sekarang kan nggak ada tuh jadinya tumbal-tumbalan. Jadi tumbalnya tuh karyawan, kadang kegiling ke mesin tebunya tuh. Mesin tuh Kan beda tuh mesin tebunya, kegiling dia. Oh, berarti tetap aja jalannya meskipun dia nggak sengaja nyari. Kayak gimana ya? Meskipun si pemilik pabrik ini udah mikir nggak perlu tumbal-tumbalan lagi gitu loh, tapi tetap aja mungkin penghuninya sana yang tetap minta tumbal ya. Iya. Kayak ngambilnya ke pegawai jadinya gitu ya. Berarti masih saat ini pun masih ada yang kayak gitu, Kak? Masih. Karena kan udah biasa dari dulu manten tebu namanya. Manten tebu namanya. Berarti di Jawa tuh emang banyak ya pabrik-pabrik tebu kayak gitu ya? Banyak. Kalau di sini ada nggak? Aku kurang tahu sih ya kalau pabrik tebu tuh kayak gimana ya. Soalnya aku lihat pohon tebu pun jarang gitu loh kalau di sini. Kalau di sini jarang. Iya, aku jarang sih lihatnya, nggak tahu ya yang lain mungkin gimana. Soalnya aku emang kayak agak jarang juga tahu dunia luar gitu loh. Kalau nggak diceritain kayak gini aku nggak akan tahu kayak sisi-sisi gelap perpabrikan tebu gitu loh guys. Seru banget guys. Oh kira itu tuh apakah memang setiap pabrik kayak gitu dulunya atau gimana, Kak? Kalau dulu ya kayak gitu. Setiap soalnya, pabrik ya. Kepercayaan orang sana sih harus tumbal dulu baru rame. Wah, itu tuh apa namanya? Itu emang harus orang gini, orang yang belum nikah. Iya. Orang yang masih kayak perawan perjaka gitu ya. Nyarinya yang kayak gitu. Oh my god, kayak terus sekarang yang karyawannya yang dijadiin tumbal pun setelah diselidiki dia masih single kayak gitu. Kurang tahu. Oh, berarti kayak emang ada aja gitu lah ya. Mungkin makan nyawa juga ya. Berarti emang setiap pabrik tebu tuh mungkin ada penghuninya berarti nih. Aduh, serem banget loh. Aku belum pernah lihat pabrik tebu kayak gimana lagi. Gede dia pabriknya. Aku sih lihat di preview filmnya itu tuh gede, terus kayak pantesan ya ada adegan-adegan gitunya ya, ternyata manten tebu namanya. Iya. Walah gitu guys. Jadi kayak bukan hampir semua, mungkin di Indonesia ini memang kita banyak sisi-sisi horornya gitu loh. Jadinya para produksi film juga lebih banyak mengambil dari sana, mengambil sisi-sisi kayak apa-apa buat film tuh kalau ada cerita aslinya itu kayak bikin lebih menarik gitu nggak sih daripada film-film fiksi zaman sekarang kayak gitu. Fiksi kayak udah nggak terlalu banyak peminatnya. Emang sih seru, tapi kalau yang berlatarkan kisah asli, ada di brosur nih, ada bawahnya berdasarkan kisah nyata. Wah, paling dijamin rame dah tuh. Beberapa film kan banyak banget yang kayak gitu. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas-bahas lagi film-film dari kisah nyata ini kayak gimana. Terus pengalaman-pengalaman horor-horor dari teman-teman kita juga, mungkin kalau teman-teman yang lain punya pengalaman horor bisa atau dikirimin ya. Atau kalian tahu nih ada film, terus kalian tahu kisah aslinya kayak gimana, kisah nyatanya kayak gimana, bisa semuanya teman-teman tuh nanti komen di podcastnya bisa, atau kirim ke DM Instagram, TikTok, sosial media kita juga bisa. Nanti semuanya kita bakal obrolin lagi di podcast ini. Kita bakal bahas sama-sama kayak gimana sih kisah-kisah sebenarnya itu dari film-film itu, atau kisah-kisah horor-horor pribadi masing-masing. Oke, sekian dari aku Sylvie dan juga Kak Devi. Kita tutup sampai di sini ya guys. Sampai jumpa. Dadah.